Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsa Susanti, NIM 2061919. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang energi ikat inti. Di sini saya akan menyimpulkan, dapat saya simpulkan terlebih dahulu, energi ikat inti ini merupakan energi yang mengikat suatu inti atom, sedangkan energi sparasi merupakan energi yang digunakan untuk melepaskan suatu atom. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama yaitu tentang energi ikat inti. Uh, Jika MP massa proton, Mn massa neutron, dan M massa inti, maka terdapat selisih massa delta T antara jumlah massa nukleon penyusun inti dan massa inti. Delta T sama dengan ZMP ditambah NMN dikurang M. Jadi di sini delta T ini merupakan selisih massa sama dengan ZMP, yaitu merupakan massa proton ditambah dengan massa neutron dikurang dengan massa inti. Di sini tidak ada massa yang hilang, melainkan perubahan massa menjadi energi sesuai kesetaraan massa energi dari Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Dalam hal ini delta T berubah menjadi energi yang dilepaskan ketika Z proton dan N neutron diikat menjadi satu inti. Energi ini disebut energi ikat inti B. B sama dengan delta TC kuadrat dikurang ZMP ditambah NMN dikurang MC kuadrat. Nah, di sini di dalam hal ini dapat ZMP di dalam kurung ini merupakan nilai dari delta T itu sendiri. Nah, untuk yang C ini merupakan yang C kuadrat turun ke sini. Catatan biasanya C dinyatakan sama dengan 1 sehingga tidak muncul dalam rumus tersebut. Juga rumus-rumus lain dalam fisika nuklir. Juga massa dan energi bisa dinyatakan dalam 1 MeV. B sama dengan delta T sama dengan ZMP ditambah NMN dikurang M. Nah, di sini C-nya ini dinyatakan dengan angka 1, maka dapatlah di sini tidak ada lambang C lagi karena C itu satu kuadrat itu sama dengan 1. Dapat juga selisih massa delta T, berarti juga energi ikat inti B dihitung bukan berdasarkan massa inti, melainkan massa atom. Atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron yang massanya Mc. Delta T sama dengan Z, Mp ditambah Mc ditambah NMN dikurang M atom sama dengan ZmH ditambah NMN dikurang M atom dengan Mh massa atom hidrogen. Nah, kita lihat di sini ada delta T ini sama dengan rumus yang tadi, ya cuma agak berbeda sedikit, dan didapatkan ZmH. ZmH ini merupakan MPT MC MP ditambah MC menghasilkan ZmH, di mana MH ini merupakan massa atom hidrogen. Pada perhitungan di atas, energi ikat elektron dalam atom diabaikan karena relatif sangat kecil orde EV dibandingkan dengan energi ikat inti orde MEV. Lanjut frekuensi ikat inti. Apa itu frekuensi ikat inti ini? Yaitu energi ikat rata-rata per nukleus BOP. P sama dengan BOP sama dengan B per A. Untuk inti-inti stabil diperoleh F sebagai berikut. Di sini ada diagram, bisa kita lihat nilai F yang relatif konstanta itu menunjukkan saturasi kejumlahan energi ikat per nukleus dalam inti, bahwa setelah sejumlah nukleus berkumpul energi ikat itu mencapai batasnya. Lanjut, ketika A semakin besar jumlah proton semakin banyak, maka gaya tolak
iklim antara proton makin kuat sehingga mengurangi ikat dan energi ikat per nukleus berkurang. Untuk A kecil, energi ikat per nukleus mengecil dikarenakan efek permukaan, yaitu terdapat relatif banyak nukleus di permukaan inti yang tentu saja kurang terikat dibandingkan nukleus yang berbeda di dalam inti, sehingga energi ikat rata-rata per nukleus berkurang. Di sini ada garis hitam berwarna hitam. Lingkaran berwarna hitam ini kita sebut dengan permukaan yang kita sebut dengan permukaan. Yang bola-bola biru dan hijau ini merupakan suatu atom. Dia menunjukkan bahwa semakin besar permukaannya, maka atom-atom yang di dalamnya juga semakin besar. Sedangkan jika garis hitam ini mengecil, maka atomnya juga semakin menipis. Jika dia semakin mengecil, adapun atom-atom di dalamnya di dalamnya ini seperti yang saya tunjukkan ini, hijau dan biru, semakin berkurang energinya. Kita lanjut energi separasi. SA sama dengan energi separasi partikel A, yaitu energi yang diperlukan untuk memisahkan energi A dari inti X meninggalkan inti tersisa Y. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, energi seperti ini merupakan energi yang di permukaannya untuk memisahkan artikel A dari artikel X. Didapatkan A di sini merupakan energi untuk memisahkan tadi dengan di sini ada bola berwarna hijau, yaitu Y. Maksudnya di sini adalah yang merah ini merupakan suatu yang disanakan untuk memisahkan inti tadi. Jadi dia memisahkan, digabung antara A dan Y itu bisa menghasilkan X. Yang di sini untuk lebih jelas, SA ini merupakan penjumlahan dari MA. Di sini di sini MY yaitu MY yaitu dikurang MX, maka didapatlah di sini SA, atau bisa kita artikan dengan BX dikurang BA ditambah BY, itu sama saja, yang beda di penulisan saja. Kita lanjut. Radiasi inti. Inti dianggap menyeluruh bola penyusun radius. Inti merupakan inti atom misalnya, dan radius ini merupakan jenis jari-jari. Jadi inti ini dianggap merumbai bola yang seperti saya bilang tadi, yang mempunyai radius itu merupakan jari-jari. Radius R sama dengan RO A 1/3. RO sama dengan 1/5 dikali 10 per pangkat min 15. M sama dengan 1,5 Fm. Lanjut keterapan inti. Keterapan inti ini yang bermula dari Rho sama dengan M per P. Di sini ada rumus-rumus. Kita lanjut. Di sini merupakan penjelasan dari aplikasinya, seperti Rho sama dengan M per P, di mana P itu sama dengan 4/3 PR pangkat 3, di mana M di sini sama dengan A. Didapatkanlah A, yaitu M di sini kita tulis dengan A per 4/3 PR pangkat 3, di mana R ini merupakan Rho. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.